Halo semuanya, kenalin aku Dwi Regita Rizain, biasa dipanggil Regita dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas B, anggota dari kelompok Ahmad Tohari. Jadi kali ini saya akan menceritakan kasus yang terjadi di lingkungan tempat tinggal saya. Kasus ini adalah kasus penggerebekan siswi SMP yang melakukan video live streaming bersama pacarnya di kamar. Video live streaming ini diketahui oleh teman pelaku, dan teman pelaku mendatangi tetangga saya, bukan rumah pelaku tetapi tetangga yang lain, untuk menjelaskan bahwa si pelaku melakukan ini gitu. Setelah itu bapak-bapak tetangga saya itu mendengarkan alasan ia mendatangi bapak tersebut. Lalu setelah mendengarkan alasan dan tujuannya teman pelaku datang ke situ, bapak tersebut mengumpulkan tetangga yang lain atau bapak-bapak yang lain untuk menggerebek rumahnya. Dan benar saja, ketika digerebek memang ia sedang melakukan video live streaming tetapi di kamar. Dan itu live streaming bersama pacarnya ya. Kemudian bapak-bapak itu mengancam dua anak tersebut untuk dinikahkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, lebih parah atau nantinya lebih bagaimana. Terus kemudian menelpon orang tuanya, orang tua pelaku, karena orang tua pelaku di situ sedang berada di luar kota untuk menjalankan tugas pekerjaan. Kemudian orang tua tentu saja shock ya, karena siapa sangka anaknya melakukan hal yang tidak diinginkan dan tidak wajar. Kemudian setelah itu bapak-bapak memerintahkan orang tuanya untuk lebih protek lagi dalam mengawasi anaknya, lebih intens lagi dalam berkomunikasi dan lain sebagainya, agar anak tidak semakin terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah hal itu terjadi, selang beberapa bulan kemudian atau setengah tahun, saya mendapat kabar bahwa pelaku sudah melahirkan anak perempuan di usia yang sangat kecil sekali ya, jauh dari usia 20 tahun karena ia masih siswi SMP. Kemudian saya sangat kaget karena saya kenal dengan anaknya, dan mungkin saya seperti tidak menyangka hal yang sedang terjadi. Kalau menurut saya, solusi yang terbaik untuk kasus ini itu berawal dari orang tua terlebih dahulu. Ketika anak melakukan hal yang tidak diinginkan atau terjerumus ke pertemanan yang negatif, orang tua itu sebenarnya harus melindungi atau mengawasi, berkomunikasi lebih intens agar anak itu punya tempat untuk pulang. Anak itu bisa bercerita tentang kegiatannya, tentang keluh kesahnya, tentang masalahnya dan lain sebagainya, agar anak itu merasa bahwa memang ia diterima. Jadi ketika anak tidak bisa bercerita dengan orang tua, maka ia akan mencari orang lain untuk mendengarkan ceritanya. Kemudian orang tua juga harus, mungkin setelah kejadian ini perlunya ada CCTV di rumah agar anak tidak melakukan hal yang tidak diinginkan ketika orang tua sedang bepergian di luar kota. Dan hal yang lebih lagi, pastinya orang tua melakukan pengawasan dalam HP yang digunakan, karena anak tersebut juga masih dalam usia yang sangat kecil ya, sehingga perlu pengawasan HP dari orang tua. Itu saja kasus yang saya ceritakan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Sampai jumpa. Bye.